Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Sahabat Quran yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Irfan. Kali ini saya akan membahas tentang Al-Quran dan hadis. Yang pertama tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW karena keindahan bahasa dan juga kedalaman makna yang tak tertandingi. Al-Quran juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan juga moralitas, serta mengandung hukum, etika, dan juga petunjuk hidup. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dicatat oleh para sahabat dan disusun oleh ulama-ulama hadis yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Jika Al-Quran memberi hukum yang umum, hadis memberikan rincian dan aplikasi praktis dari hukum tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Tahap pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan menyimpan di Lauhil Mahfuz secara sekaligus sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus dan satu waktu. Tahap ini sesuai dengan sejarah firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahap ketiga ini barulah Al-Quran ini turun secara bertahap, berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam selama 23 tahun. Dan memiliki hikmah yang sangat besar dari turunnya bertahap ini, yaitu yang pertama menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, yang kedua menjauh dan membantah tantangan orang-orang kafir, yang ketiga memudahkan umat Islam pada masa itu untuk menghafal, mencatat dan juga memahami Al-Quran. Yang terakhir memberikan pengaruh yang besar terhadap dakwah Islam dan pembentukan umat. Selanjutnya itu kemujizatan Al-Quran. Mukjizat adalah sebuah peristiwa, urusan perkara yang luar biasa yang diberangi dengan tantangan dan tidak bisa dikalahkan, dan memiliki 3 unsur pokok yang harus menyalahi tradisi atau adat kebiasaan. Kedua, harus dibarengi dengan perlawanan. Ketiga, mukjizat tidak terkalahkan. Pembahasan selanjutnya itu tentang ulumul Quran, yaitu semua yang berhubungan dengan Al-Quran yang abadi, baik dari segi penyusunannya, pengumpulannya, sistematikanya, perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah, pengetahuan tentang nasikh mansuh, pembahasan tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat, serta pembahasan lain yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Pembahasan yang kelima yaitu tentang penafsiran Al-Quran, yaitu tafsir berarti penjelasan atau keterangan yang menjelaskan tentang kalam Allah dengan memberi pengertian mengenai pemahaman kata demi kata dan susunan kalimat yang terdapat dalam Al-Quran. Penafsiran Al-Quran itu mempunyai 4 metode. Yang pertama tahlili, ijmali, yang ketiga muqarrar, yang terakhir maudhu'i. Yang terakhir, ulumul hadis adalah disiplin ilmu yang mempelajari segala hal berkaitan dengan hadis, yaitu perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat Nabi Muhammad SAW, dan mencakup berbagai cabang ilmu yang bertujuan untuk meneliti, mengklasifikasikan, dan menilai kualitas hadis tersebut. Yaitu diantaranya adalah ilmu riwayat hadis, ilmu dirayah hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu jarah wa ta'dil, dan ilmu asbabul wurud. Sahabat Quran yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materi tentang pembahasan Al-Quran dan hadis. Sedikit, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat diri Al-Fakir dan buat sahabat Quran dimanapun berada. Apabila kalian ingin mendapatkan rincian dari berbagai ilmu yang saya sampaikan, maka jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar saya bisa membuat video selanjutnya dan bermanfaat buat diri saya.
dan sahabat Quran dimanapun berada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.